akan qadahu ila menghasilkan pahala. 20 Allah memanggil malaikat istri dan anak-anaknya lebih mendekatkan dunia sedang dilanda dengan fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Sedang apa? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya, bahagia, hati-hati. Sekarang masih ada wabah COVID-19. Tetap jaga diri, tetap jaga kesehatan. Teman-teman sekalian, video kali ini ingin membahas kita sebagai manusia. Sebagai manusia sudah dikodar oleh Allah, mau tidak mau kita taat apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Karena Allah sudah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali dijadikannya untuk ibadah pada Allah. Jadi mau tidak mau kita harus ibadah. Kemudian Allah mempunyai skenario lainnya. Allah menciptakan surga dan neraka, dua tempat yang diiming-imingi kepada manusia. Yang taat bisa masuk surga, yang tidak taat bisa masuk ke dalam neraka. Farikun fil jannah wa farikun fis sa'ir. Sebagian akan dimasukkan ke dalam surga dan sebagian akan dimasukkan ke dalam neraka. Surga tempat keindahan yang pol, kenikmatan yang pol, yang luar biasa. Apapun yang kita minta akan diwujudkan oleh Allah. Sebaliknya, neraka adalah tempat penderitaan yang pol, yang sesungguhnya harus kita jauhi sejauh-jauhnya. Tapi apa mau dikatakan teman-teman, kita tidak bisa memastikan diri kita bisa selamat dari siksanya Allah. Untuk itu Allah menawarkan pada kita agar kita terhindar dari siksa yang menyakitkan. Ditawarkan oleh Allah satu dagangan yang bisa menyelamatkan dari siksanya Allah yang sangat memedihkan. Maka teman-teman, yuk kita kupas suratnya, firmannya Allah. Jangan kemana-mana, tetap di video ini. Oke, yang belum silahkan di subscribe, kemudian di like, tolong di share ke teman-teman. Mudah-mudahan video ini selalu bermanfaat. Yuk kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, di dalam satu surat As-Saff kalau nggak salah ya, surat As-Saff itu surat nomor 61 ya, di ayat 10, 11 dan 12. Di situ Allah menawarkan kepada kita manusia satu dagangan yang isinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, mau gak kalian aku tunjukkan satu dagangan yang bisa menyelamatkan kalian dari siksa yang memedihkan. Satu dagangan yang ditawarkan oleh Allah bukan seperti dagangan orang berdagang di dunia. Ada barang, ada uang, ada penjual, ada pedagang. Atau dulu caranya barter barang dengan barang, itu bukan seperti itu. Dagangan yang ditawarkan oleh Allah. Apakah? Nah, ayat selanjutnya yaitu tu'minu billahi wa rasulihi
wa tujahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Tawaran Allah, dagangan Allah seperti itu. Berimanlah kalian padaku Allah dan pada Rasulku. Kemudian membelalah kalian di dalam jalannya Allah dengan harta dan tenaga. Dagangan yang ditawarkan oleh Allah yang bisa menyelamatkan dari siksa yang pedih adalah iman pada Allah, iman pada Rasul. Nah, disinilah kuncinya teman-teman sekalian. Iman percaya seperti apa yang bisa diterima oleh Allah. Nah, Nabi Muhammad menerangkan al-imanu ma'rifatun, keimanan dari seseorang bisa diketahui dari 3 perkara. Nah, 3 perkara ini ada enggak di diri kita? Yang pertama, biqolbi. Yang kedua, qaulun bilisani. Yang ketiga, amalun biarkani. Biqolbi dengan hati. Hatinya percaya, iman adanya Allah, Rasul, malaikat, kitabnya Allah, qadarnya Allah, akhiratnya Allah, nerakanya Allah, surganya Allah. Itu percaya hati kita, iman kita percaya. Tidak cukup, dilanjutkan dengan yang kedua. Lisan kita, mulut kita ketika berdoa, beramal, mengucapkan apa yang sudah diajarkan oleh Rasul kita. Kemudian yang ketiga, dikintili dengan anggota badan. Jadi kalau iman pada Allah tidak dikintili dengan perbuatan, itu namanya bukan iman. Iman harus meliputi 3 perkara tadi: hati, lisan, dan perbuatan. Sudahkah kita seperti itu? Sudah, Umi, alhamdulillah. Contohnya yang iman yang kurang diterima oleh Allah seperti perempuan ada perintah menutup aurat. Si perempuan A percaya saya iman pada Allah, tapi giliran diperintah untuk menutup aurat tidak mau. Itu berarti imannya belum sempurna. Harus ditindaklanjuti. Ya, Pak ya. Kemudian mau membela agamanya Allah dengan harta dan tenaga. Harta di sini teman-teman sekalian, ketika mendapat rezeki mau mengeluarkan infak. Setiap menerima rezeki mengeluarkan infak, tidak menunggu 1 tahun. Wa mimma razaqna yunfikun. Ketika kalian mendapatkan rezeki dari Allah, infak 2,5%, 5%, 7,5%, atau 10%. Dan nanti kalau sudah nisab barang-barang tertentu, barulah mengeluarkan zakat. Ini namanya membela agama Allah dengan harta dan tenaga. Dan tenaga tentu saja dimulai dari kehidupan kita sehari-hari. Sholat 5 waktu tentu saja memerlukan harta dan tenaga. Hartanya dibelikan untuk alat-alat sholatnya, tenaganya dipergunakan dalam ruku sujudnya. Itu namanya membela Allah dengan harta dan tenaga. Kemudian apa lagi? Sodakoh pembangunan masjid, sodakoh anak-anak yatim piatu, ya. Kemudian hartanya yang bisa lebih, berangkat umroh ke Baitullah atau berangkat haji. Sempurnanya rukun Islam kita. Gimana teman-teman? Tentu saja semangat ya dalam menjaga keimanan untuk membebaskan diri kita dari siksa yang memedihkan. Nah, kalau kita
kita sudah mau membela agamanya Allah dengan harta dan tenaga, di ayat selanjutnya barulah akan diberikan sesuatu hadiah. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Setelah kita mau iman, membela agamanya Allah dengan harta dan tenaga, barulah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, kalau dosa-dosa kita itu sudah diampuni Allah, otomatis akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Di mana di surga itu mengalir beberapa sungai. Minimal ada 4 sungai. Sungai air tawar, sungai air madu, sungai air susu, sungai air khamr. Semuanya disediakan untuk mereka yang masuk ke dalam surga. Seneng gak teman-teman? Seneng Umi dengarnya. Tapi masalahnya adalah amalan kita sudah pas atau belum seperti yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Nah, semuanya itu harus diawali dengan mengaji. Karena mengaji perintahnya wajib loh teman-teman. Ya. Allah berfirman, al ilmu qabla amal. Carilah ilmunya dulu baru beramal, alias mengaji. Ya. Jangankan kita teman-teman, Nabi Muhammad aja ditegur oleh Allah. Wala takfu ma laisa laka bihi inna sam'a wal basara wal fuad kana ulaika anhu mas'ul. Hai Muhammad, jangan sekali-sekali engkau mengerjakan sesuatu yang tidak ngerti ilmunya. Tidak diawali dengan mengaji. Karena apa? Sesungguhnya matamu, pendengaranmu, hatimu akan ditanya, dari mana kamu mendapatkan ilmu itu? Kok kamu kerjakan? Dari mana bisa-bisanya hatimu mengiyakan padahal tidak diawali dengan mengaji? Ya teman-teman, untuk memulai keimanan kita pasti dengan keyakinan bisa diterima oleh Allah, harus memerlukan mengaji. Mau tidak mau, malas tidak malas, senang tidak senang, harus diawali dengan mengaji. Perintahnya tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Mencari ilmu, mengaji itu hukumnya wajib untuk masing-masing dari kita kalau ngaku Islam. Sudahkah kita ngaji? Apa yang dikaji? Sudah Umi, tapi saya ngajinya lewat digital, lewat handphone saya. Belum pas, menurut Umi belum pas. Karena apa? Ngaji seperti itu tidak ada yang menyaksikan. Padahal masing-masing kita ini oleh Allah diperintahkan sebagai saksi. Antum, kamu sekalian itu, subhanallah bil'am, saksi-saksinya Allah di muka bumi. Adakah kalian menyaksikan si fulan bin si fulan sudah mengaji? Kalau tidak ada yang menyaksikan, tidak sah. Bahkan Nabi menegaskan, tolabul ilmi itu afdolu minas sholah, minas siam, minal hajj, minas sedekah, minal umroh, minal jihad. Mengaji itu teman-teman sekalian lebih utama dibandingkan sholat, puasa, sedekah, zakat, umroh, haji, kalau ilmunya belum dikaji. Jadi kunci utama kita adalah mengaji. Sudah belum mengaji? Sudah Umi, alhamdulillah. Apalagi teman-teman orang ngaji itu pahalanya luar biasa. 1 ayat saja mengaji Al-Quran itu lebih baik daripada 100 rakaat salat sunnah.
Mengaji hadis lebih hebat lagi, lebih baik daripada salat sunnah 1000 rakaat. Itu dalil-dalil untuk membuat kita lebih semangat untuk ngaji, teman-teman. Bahkan di ayat lain juga diterangkan, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Sudahkah kita seperti itu? Sudah? Alhamdulillah. Yang belum, ayo dimulai, karena kita dikejar dengan waktu. Ya Pak, iya, kita dikejar, semakin hari semakin dekat dengan garis kematian, sampai finishnya kita ya. Harus semangat. Dalil-dalil yang saya baca tadi membuat kita lebih semangat untuk mengaji. Apalagi dalilnya? La ghadbatun aw rahatun fi sabilillah khairum minad dunya wa ma fiha. Sepagi-pagian atau sesore-sorean dalam agamanya Allah, mengaji, beramal itu lebih baik daripada dunia seisinya, alias lebih baik dari harta yang kita kumpulkan. Gimana teman-teman? Harus semangat dalam mengaji. Karena apa? Kita ingin terhindar dari siksanya Allah yang memedihkan. Semangat teman-teman ya. Ada lagi satu hadis yang benar-benar harus kita sikapi, adalah iktanim qabla khamsin ya. Jagalah 5 sebelum kedatangan 5. Saya lupa dalilnya. Jagalah 5 sebelum kedatangan 5. Jadi pakai haji mumpung loh teman-teman. Mumpung kita sehat sebelum sakit. Sihataka qabla sakomika. Pergunakanlah sehat kita sebelum sakit kita. Sekarang lagi ada pandemi COVID-19 ya. Naudzubillah min dzalik. Mereka yang diqadar oleh Allah mendapat musibah seperti ini, pasti ibadahnya tidak tertib, boro-boro mau ngaji ya, menggerakkan badan saja susah. Makanya teman-teman, mumpung kita sehat, pergunakan sehat kita, dijaga ibadah wajibnya, ditingkatkan dengan ibadah sunnahnya. Mumpung kita sehat, mumpung zaman baik. Karena mereka, coba kita bayangkan, mereka yang di rumah sakit gitu, ingin ibadah susah, ingin keluar rumah susah ya, ingin apa saja susah. Nah, mumpung kita diberi kesehatan oleh Allah, kita pergunakan haji mumpung sehat sebelum sakit. Yang kedua, mumpung longgar sebelum sempit. Farogoka qabla suklika. Kita diberi kelonggaran oleh Allah, mulai dari sholat subuh, masih ada waktu longgar, kita kerjakan sholat duha ya, kemudian deres, zikir, zuhur, asar, dan seterusnya. Mumpung kita longgar, karena nanti kalau diberi waktu yang sempit oleh Allah, jangankan untuk sholat sunnah, bahkan sholat wajib pun kadang-kadang keteteran. Kerja ini, kerja itu, kerja ini, kerja itu, tahu-tahu sudah jam 2 siang. Nyaris zuhurnya hilang. Sibuk lagi, tahu-tahu sudah 4:30 sore, nyaris asarnya hilang. Ya Pak ya, sepertinya 24 jam itu kurang. Nah sekarang mumpung kita dikasih kelonggaran oleh Allah, yuk kita pergunakan haji mumpung ini. Tidak hanya orang-orang yang berbuat tidak baik mempergunakan haji mumpung. Yang ketiga apa? Mudamu, pergunakan mudamu sebelum tuamu. Sababaka qabla haramika. Yang muda-muda teman-teman Umi, yang muda. Karena teman-teman Umi dari yang paling kecil sampai yang paling tua semuanya temannya Umi ya. Yang usia produktif, ayo kerjakan sesuatu, raih
sesuatu, tidak hanya sesuatu itu yang berbau dunia, justru yang akhirat itu yang dinomorsatukan. Kenapa? Karena orang muda itu sepertinya kerja apa saja itu sehat aja. Tidak seperti Umi ini, kerja sedikit punggungnya agak linu, jalan jauh sedikit kakinya sudah pegel. Tapi yang muda dulu loh teman-teman, Umi cerita ya, haji pertama Umi itu jalan kaki loh, dari Mekah, kemudian Arafah, Mina, Arafah, kembali lagi Musdalifah, Mina, Arafah tuh jualan kaki. Dilakoni loh itu, karena masih muda. Kalau sekarang disuruh, saya angkat tangan. Yang muda-muda saja. Nah, mumpung yang muda-muda ini loh, pergunakan mudanya ya, tidak hanya mencari dunia. Karena apa teman-teman sekalian, ketika kita sibuk mencari dunia, waktu itu berjalan cepat. Tahu-tahu sudah kepala 4, kepala 5. Taruhlah sukses sudah di tangan, giliran mau ibadah, kepala 6, badannya sudah sakit semua. Ya, malu untuk belajar akhirat, mulai lagi dari alif ba ta sa itu setan menggerogotinya seperti itu. Jadi tidak masalah mencari dunia, tapi jangan lupa untuk mencari akhirat. Ya, yang mudah-mudahan semangat. Terakhir kali Umi itu umroh insya Allah kemarin Desember, kemudian mau berangkat Maret ternyata sudah ditutup. Yang Umi lihat itu hampir 40% jamaah itu anak-anak muda, sekitar mempunyai putra 2-3 itu ya. Padahal 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu cenderung yang berangkat umroh haji itu orang-orang tua. Tapi sekarang sudah geser, anak-anak muda sudah mulai mempersungguh mencari akhirat. Senang sekali. Mudah-mudahan masa depan Indonesia pegang oleh anak-anak muda yang faham ya, yang istiqomah dalam agama ya, termasuk teman-teman Umi semua. Gimana teman-teman, senang kan? Baru 3, sekarang yang keempat. Yang keempat itu apa ya? Lupa saya. Ginaka qabla faqrika, kayamu sebelum fakirmu. Sekarang kita sedang kaya, masih kaya ya, masih kaya dibandingkan zamannya Nabi Muhammad SAW. Puasa 1 korma dimasukkan ke mulut, diemut, diambil lagi, dimasukkan ke kantong. Kalau sekarang berasnya ya tidak terhitung, gula pasirnya tidak terhitung. Kita sedang kayanya sekarang ya, semuanya kaya ya. Kerudungnya saja teman-teman perempuannya Umi itu tidak hanya 5-6 lembar, tapi kadang-kadang bisa lusinan. Itu namanya tandanya kaya. Mumpung kaya sebelum fakir. Harta yang kita dapat jangan lupa kewajibannya infak, zakat, kemudian sisanya kita sedekahkan. Sedekah yang paling baik antara lain sedekah pada fakir miskin, anak yatim piatu. Membuat masjid ini hebat Bu dalilnya ya. Barang siapa yang membuat satu masjid, tidak satu masjid sih, masjid di dunia, akan dibangunkan oleh Allah rumah di surga. Jadi membangun masjid di sini tidak mesti suatu masjid kita sendiri, itu enggak. Pokoknya ketika ada yang membangun masjid, kita bisa sedekah semennya, catnya, gentengnya, lantainya, bisa saja ya. Man bana masjidan fit dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa saja yang bisa membangun masjid di dunia akan dibangunkan rumah di dalam surga. Alias mereka yang mau sedekah
masjid pasti dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Tapi yang penting itu tadi, mengamalkan sesuatu harus diawali dengan mengaji. Sudah ngaji? Sudah, Umi. Pertahankan ya. Jangan sampai lengah, jangan sampai berhenti di tengah jalan. Karena ibadah tidak ada kata pensiun. Hatta ya'tiyakal yakin, sampai kedatangan mati. Yang kelima, hayataka qabla mautika, hidup kalian sebelum mati. Kita pergunakan hidup kita ini diisi dengan yang bermanfaat. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi banyak manusia, bermanfaat bagi dirinya sendiri, keluarganya, ahli baitinya, temannya, sekitarnya, ya, negaranya, agamanya, ya. Itu sebaik-baiknya manusia. Kita pergunakan hidup yang sekali ini untuk menanam sebanyak-banyaknya kebaikan yang akan kita petik di hadapan Allah. Gimana teman-teman? Itu sedikit alasan mengapa kita harus semuanya mengawali dengan mengaji. Nah, teman-teman sekalian, yang perlu kita ingat adalah zaman sekarang di Indonesia itu menurut Umi jauh lebih baik daripada negara-negara lain. Mumpung kita diberi keadaan yang baik, kita pergunakan dengan baik pula. Kesempatan ini kita ambil, jangan disia-siakan. Karena nanti pada suatu saat itu ngaji sudah susah teman-teman sekalian. Karena Nabi sudah mengeluarkan satu sabda, satu pesan bagi kita semua. Nanti pada suatu saat akan datang satu zaman atas umatku, kata Nabi. Sayati ala umati zamanun, akan datang satu zaman pada umat saya. Tidak tinggal tentang Al-Quran kecuali tulisan-tulisannya saja. La yabqa minal Quran illa rasmuhu. Susah kita ngaji, Quran sudah nggak ada, susah. Tinggal tulisan-tulisannya aja. Gimana kita mencari? Tokoh-tokoh sudah nggak ngerti lagi bentuk Al-Quran seperti apa, bentuk Al-Hadis seperti apa. Itu akan datang loh teman-teman. Orang sudah percaya hanya dengan gadget-gadget, dengan sesuatu yang modern. Itu nanti akan datang. Dan juga tidak tinggal tentang Islam kecuali namanya saja. Ya, la yabqa minal Quran illa rasmuhu wala minal Islam illa ismuhu. Ya, tidak tinggal tentang Quran kecuali tinggal tulisan-tulisannya saja, dan Islam hanya namanya tok gitu loh. Apa yang namanya saya Islam, tapi nggak ngerti syariat Islam itu seperti apa. Boro-boro sholat, hanya ngerti saya Islam tapi nggak ngerti seperti apa. Sayang sekali teman-teman ya. Nah, waktu itu akan terus berjalan. Apalagi masajiduhum amiratun wa qulubuhum kharabun minal huda. Masjid-masjid nanti itu penuh sesak dengan manusia, tapi hatinya kosong dari petunjuk. Masjid hanya buat pertemuan ramai, tapi hatinya itu loh kosong dari hidayahnya Allah. Mengerikan ya. Kejahatan ada di mana-mana. Sudah tidak ada lagi kasih sayang, hormat menghormat sudah tidak ada lagi. Kalaupun ada hanya sedikit. Mengerikan. Saat itu akan datang. Kemudian ulama-ulama di zaman seperti itu sejelek-jeleknya ulama di bawah naungan langit. Fuqaha'u dzalika zaman saru fuqaha'i tahta zilis sama.
ulama-ulama yang terlihat seperti ulama itu adalah ulama-ulama yang paling jelek di bawah naungan langit. Kenapa paling jelek? Minhum kharajatil fitnah wa ilaihim ta'udu. Dari ulama-ulama itu keluar fitnah dan kembali kepada mereka. Yang terdengar hanya hasutan, ya. Ucapan-ucapan yang menyakitkan, ucapan-ucapan yang menyesatkan, itu akan terjadi nanti. Namun pun sekarang masih zaman khair, teman-teman. Yuk kita teruskan wasiat dari Allah dan Rasul untuk melestarikan agama Islam. Karena Islam dan iman ini adalah kendaraan kita menuju surganya Allah. Nah, karena kendaraan ini miliknya Allah, mau tidak mau kita harus taat apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Sakdermo taat. Karena sakdermo taat yang kita kaji tidak boleh selain Quran dan hadis. Apalagi sudah dijamin kebenarannya oleh Nabi Muhammad SAW. Taraktu fikum amrin lan ta'dilu mata masaktum bihima kitabillahi wa sunnati nabi. Aku tinggalkan wasiat di kalangan kalian dua perkara yang dijamin tidak akan sesat. Kedua perkara ini apa? Kitabnya Allah Al-Quran dan kitabnya Rasul Al-Hadis. Teman-teman sekalian, yuk kita selamatkan hidup kita, diri kita, anak turun kita dari kejamnya dunia. Karena dunia ini akan kita tinggalkan. Sekaya-kayanya seseorang kembali pada Allah hanya membawa 3 lembar kain kafan. Nanti pada saatnya teman-teman sekalian, harta kita yang menumpuk sudah tidak lagi menyenangkan. Kenapa? Tubuh kita mulai renta, mulai digerogoti oleh berbagai macam penyakit. Hanya tinggal kenangan foto-foto yang dulu begitu mengagumkan, cantik, gagah, hanya tinggal kenangan. Jangankan ingin ke tempat itu lagi, teman-teman sekalian, menggerakkan badan dari tempat tidur pun kadang sudah susah. Iya Pak, iya. Anak-anak yang kita didik sukses sudah tidak lagi membanggakan kalau mereka hanya mencari dunia, tidak lagi mengenal kedua orang tuanya, tidak mengingat kembali di mana dia asalnya, sibuk dengan kebahagiaannya, sibuk dengan dunianya. Kita kembali sendiri, dari sendiri kembali sendiri. Pasangan hidup kita tidak tahu apakah dia masih menunggu kita atau sudah dipanggil oleh Allah lebih dulu. Yang jelas tinggal kita sendiri dengan Sang Khalik, Sang Pencipta kita. Teman-teman sekalian, video Umi kali ini memang sengaja menyentil sedikit hati nurani kita agar tidak terlalu mementingkan dunia. Kita coba mengayuh kehidupan ini seiring dan sejalan antara dunia dan akhirat. Tapi menurut Umi, walaupun kita ingin seiring sejalan, tetap aja dunianya lebih banyak. Iya Pak, iya. Itulah kehidupan. Semakin tua, semakin tua, kita akan semakin dekat ke hadapan Allah, semakin dekat keharibaan Allah. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan video Umi kali ini membuat kita lebih aware lagi, lebih care lagi dengan diri kita sendiri, lebih mencintai diri kita sendiri.
ya teman-teman. Teman-teman sekalian, ada satu dalil yang membuat kita kalau kembali pada Allah mendapatkan surga Firdaus, yaitu mati syahid ya. Mati ada 3 macam, mati hina, mati biasa, dan mati syahid. Mendapatkan pahala mati syahid tidak perlu perang loh teman-teman. Zaman sekarang ada orang yang bisa mati syahid ya. Itu Nabi bersabda, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca ta'awud 3 kali, ta'awudnya itu berbeda, kemudian diteruskan membaca 3 ayat terakhir surat Al-Hasr, pahalanya diserahkan oleh Allah 70.000 malaikat yang menjaganya, yang mendoakan rahmat kepada orang yang membaca dari pagi sampai sore. Kalau siang itu, hari itu mati, maka dihukumi mati syahid. Nah, senang gak teman-teman ya? Hanya membaca kalimat tadi, a'udzu billahis samiil alimi minasyaitonir rajim. A'udzu billahis samiil alimi minasyaitonir rajim. A'udzu billahis samiil alimi minasyaitonir rajim. Nah, itu ta'awudnya. Dan diteruskan, wallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warahmanur rahim. Wallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Walakul khalikul bari'ul musawwir lahu asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wa huwal azizul hakim. Kalau lagi di mau buat video suka lupa 3 ayat terakhir dari surat Al-Hasr, pahalanya diserahkan oleh Allah 70.000 malaikat mendoakan rahmat, menjaga kepada orang yang membacanya. Senang gak? Nah, kalau hari itu mati dihukumi mati syahid. Dari pagi berlaku sampai sore. Dibacanya sore berlaku dari sore sampai besok pagi. Jadi 24 jam kita dijaga oleh 70.000 malaikat, bodyguardnya Allah. Gimana, senang gak? Nah, orang-orang mati syahid itu mendapatkan beberapa keutamaan. Ketika mati tidak mendapatkan rasa sakit, karena menurut dalilnya ketika ruh dikeluarkan dari tubuh seseorang, yang paling ringan itu digambarkan sehelai sutra tipis ditaruh di atas buah yang berduri, kemudian ditarik. Nah, bunyinya berbet, itu rasanya seperti itu. Tapi orang mati syahid, mati sabilillah itu tidak merasakan sakit, tidak merasakan siksa kubur, tidak merasakan siksa akhirat, tidak merasakan siksa neraka. Nah, ruhnya oleh Allah dititipkan ke seekor burung berwarna hijau, dilepas di dalam surga. Sudah bisa menikmati surga hanya dengan mengamalkan seperti ini. Senang gak teman-teman? Senang ya pastinya. Nah, kenapa tadi ta'awudnya kok seperti itu, tidak seperti ta'awud yang biasa? Dan memang ta'awud ada 5 macam loh teman-teman. Jadi ketika kita mendengar seseorang membaca ta'awud kok berbeda dengan yang kita baca sehari-hari, tidak usah disalahkan, karena mungkin ada yang belum tahu. Jadi ta'awud itu 5 macam. 1, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang biasa kita dengar sehari-hari. Yang kedua, a'udzu billahis samiil
alimi minas syaitonir rajim. Nah, yang buat surat Al-Hasr ini. Yang ketiga, a'udzubillahi minas syaitonir rajim alil minas syaitonir rajim. Yang ketiga saya lupa. Yang keempat, a'udzubillahis samiil alil minas syaitonir rajim. Ada 5 ya. Insyaallah pada satu saat nanti video tentang 5 macam taut Umi bikin ya dengan artinya, mudah-mudahan berguna. Gimana teman-teman, semangat, mudah-mudahan kita semua bisa kembali ke hadapan Allah dengan predikat mati syahid. Mati syahid itu ada beberapa macam. Perempuan iman yang melahirkan kemudian meninggal, atau melahirkan masa nifasnya belum selesai meninggal, itu dihukumi mati syahid. Yang kedua, orang-orang yang membela agama. Kalau mereka meninggal dihukumi mati syahid. Mereka yang ketiga membela hartanya, rumahnya umpamanya kecurian, kendaraannya, ya, motornya, mobilnya dipertahankan, kok sampai meninggal, matinya mati syahid. Yang keempat, wabah COVID sekarang nih ya. Kalau ada orang iman kena, kok sampai mati, dihukumi mati syahid. Kemudian tenggelam, mati tenggelam, tapi tidak dalam maksiat ya. Mati tenggelam ini lagi mencari nafkah, umpamanya orang iman jadi nelayan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Ketika berlayar matinya mati syahid. Atau kena tsunami. Nah, kemarin waktu tsunami berapa tahun yang lalu tuh di Aceh, banyak teman-teman kita orang iman juga ikut tenggelam ya. Itu mati syahid. Jadi mati syahid ada beberapa macam. Lagi sholat tahu-tahu mati, dihukumi mati syahid. Jadi namanya mati syahid, pembela agama tidak mesti perang loh teman-teman. Lagi pula perang sekarang bukan perang jihad sabilillah ya. Sekarang sepertinya maaf, perang hanya karena hawa nafsu ya, mempertahankan sesuatu yang sepertinya benar katanya, tapi menurut agamanya seperti kurang benar. Itu tidak boleh kita ikuti ya. Sekarang membela agama adalah setelah perang, membela agama sekarang adalah berangkat haji. Jihadnya orang-orang sekarang adalah berangkat haji. Berangkat haji, kemudian umroh, nah itu semuanya jihad zaman sekarang. Karena setelah Yaumal Fatah itu Nabi sudah menghapus budak dan perang. Adapun perang sekarang entah apapun alasannya ya, mudah-mudahan cepat selesai ya teman-teman, karena memang ini yang ditakutkan oleh Nabi kita pada saat beliau masih hidup. Nabi Muhammad itu berdoa pada Allah 3 doa. Yang pertama, Nabi berdoa supaya orang-orang iman Mekah dan Madinah itu tidak akan kekurangan pangan. Dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, Nabi Muhammad berdoa agar Mekah kembali bisa dikuasai oleh orang iman. Dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga, Nabi Muhammad berdoa itu agar orang Islam itu, orang iman itu bersatu. Ternyata ini tidak dikabulkan oleh Allah, teman-teman sekalian. Ironisnya nanti
di akhir zaman Islam akan hancur dari dalam. Serem ya. Untuk itu teman-teman sekalian, kalaupun ada perbedaan di antara kita, jangan dijadikan pemicu perselisihan, pertengkaran. Karena kita kan semua masing-masing ingin masuk ke dalam surganya Allah. Ketika ada teman, sahabat, kau gak semisi dan sevisi, ya sudah, tidak apa-apa. Karena tidak ada satupun orang yang mengimani agamanya itu merasa dia tidak benar. Itu tidak ada. Dia percaya agama, amalan yang dia kerjakan benar, makanya dia kerjakan. Kalau dia merasa tidak benar, tidak akan dikerjakan. Antara golongan A dengan golongan B kok tidak sama, jangan dijadikan sebagai pemicu peperangan, perselisihan, itu jangan. Untuk apa? Membenarkan keyakinan kita dengan pertengkaran, dengan perselisihan, untuk apa? Maka Nabi dikatakan, kalau umpamanya Nabi Muhammad tidak lintalahu, tidak sopan, tidak baik menyampaikan, agama Islam tidak akan seperti sekarang. Maka Nabi Muhammad kita disebut uswatun hasanah, contoh yang baik. Beliau marah itu tidak pernah dikeluarkan, hanya mukanya merah. Apalagi mengeluarkan kata-kata yang jelek, apalagi berteriak, apalagi marah, perang. Tidak. Nabi Muhammad adalah contoh yang baik. Ketika ada perselisihan, ketika ada ketidaksamaan, yuk kita duduk bareng untuk menyelesaikannya. Jangan sampai gontok-gontokan. Walaupun dalilnya Islam itu akan pecah dari dalam, jangan sampai dari diri kita. Karena seperti orang-orang Nasrani dalilnya akan berpecah belah menjadi 70 bagian, Islam pun secara dalil akan berpecah belah menjadi 73 bagian, lebih banyak. Ya, 73 bagian, masing-masing merasa benar. Akhirnya orang-orang seperti kita ini bingung, mana sih yang benar? Dia atau saya atau dia? Nah, untuk itu teman-teman sekalian, yuk kita jangan keluar dari track, dari jalur yang ditentukan oleh Allah dan Rasul. Seperti yang saya sebutkan tadi di dalam video saya sebelumnya, taraktu fikum amroin, aku tinggalkan di kalangan kalian 2 perkara. Lantadilu mata masaktum, aku jamin tidak akan sesat jika kalian berpegang teguh dengan 2 perkara ini. Kitabillahi wa sunnati nabi, kitabnya Allah dan sunnahnya Rasul. Teman-teman sekalian, kalau kita ragu, terombang-ambing dengan keadaan sekarang, kembali ke Quran dan hadis. Karena Quran hadis inilah yang dijamin oleh Allah kebenarannya. Memang kalau kita bicara di dunia nyata seperti sekarang, kok Quran hadis sih, itu terasa bagi kebanyakan orang itu asing di telinga. Karena taunya banyak orang yang belajar dari buku si A, buku si B, ya. Sedikit sekali yang mengaji, membuka Quran dan hadis. Kalau kita bicara tentang itu sepertinya asing, tapi justru inilah yang harus membuat kita berbangga hati, teman-teman. Karena Nabi pernah bersabda, agama ini dimulai dengan asing. Berapa abad? 6 abad setelah kematian Nabi Isa, insya Allah agama hilang dari muka bumi ini. Ketika Allah menurunkan ayat-ayat pada Nabi Muhammad, di Mekah Madinah geger, terasa asing. Apa itu agamanya Allah? Karena orang kembali menyembah berhala.
Di Masjidil Haram, Baitullah, pada saat itu ada ratusan berhala. Orang tidak lagi mengenal agama. Makanya katakan oleh Nabi kita, agama ini bermulai dari asing, nanti kembali menjadi asing. Pada suatu saat agama menjadi asing. Seperti saya katakan tadi, Islam hanya tinggal nama. Tapi justru mereka yang asing di tengah masyarakat adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa demikian? Sahabat bertanya. Karena mereka yang asing itu adalah orang-orang yang mau membenarkan sunnah-sunnahku yang telah dirusak oleh manusia setelah aku wafat, kata Nabi. Mereka yang kembali membuka sunnah-sunnahku, menjalankan sunnah-sunnahku di keadaan yang orang sudah tidak lagi mendengar adanya Quran dan hadis. Itulah orang-orang yang beruntung. Teman-teman sekalian, yuk kita jadi orang yang beruntung. Tidak hanya beribadah dari buku-buku karangan yang kita dapat di toko-toko atau tayangan-tayangan di televisi, di dunia maya seperti sekarang. Juga yuk kita ambil dari sumber yang hakiki, Quran dan hadis. Karena disitulah sumber kebenaran dari Allah dan Rasul. Contoh simpel, teman-teman, ketika mereka saudara kita itu mengerjakan sholat tahajud. Nah, banyak teman-teman yang bertanya pada saya, Umi, sholat tahajud itu saya baca di buku ini harus tidur dulu. Tapi teman saya yang lain katanya nggak usah sholat, nggak usah tidur dulu, nggak apa-apa Umi, dia baca di buku yang lain. Nah, ini kan ada dua versi. Si A mengatakan tidur dulu, si B mengatakan tidak tidur, tidak apa-apa. Nah, sebenarnya seperti apa sih, Umi? Kita kembali ke al-hadisnya. Ya, di situ diterangkan dengan jelas di Bukhari, mereka yang mau sholat tahajud silahkan tidur dulu. Ya, gak apa-apa, tidak tidur, tidak masalah. Tidak masalah. Jadi dua-duanya boleh. Nah, untuk itulah contoh kecil inilah yang buat saya lebih bergairah, lebih bersemangat menjalani hidup ini, mengamalkan agama ini melalui Quran dan hadis. Memang sepertinya agak ribet, kok harus Quran hadis, tapi itulah yang dijamin oleh Allah dan Rasul. Gimana teman-teman? Video Umi kali ini berbicara panjang lebar tentang agama, kewajiban kita sebagai manusia. Senang tidak senang, malas tidak malas, ya, sempat tidak sempat, harus kita jalankan perintah Allah. Karena Allah hanya menyediakan dua tempat setelah kematian kita, ya toh? Ada 6 alam yang kita lalui: alam ruh, alam rahim, alam dunia. Alam ruh dan rahim kita sudah dilupakan oleh Allah. Alam dunia inilah tempat kita beribadah, tempat kita menanam antara yang baik dan buruk. Tentu saja yang buruk harus ditinggalkan jauh-jauh agar perjalanan 3 alam selanjutnya dapat kita lalui dengan lancar, dengan gelisir, ya. 3 alam lagi yang harus kita lalui. Dan 3 alam ini hanya ada 2 pilihan yang diberikan oleh Allah. Yang keempat, alam barzah, ya. Hanya ada 2 pilihan, nikmat kubur atau siksa kubur.
teman-teman sekalian, Umi doakan kita semua mendapatkan nikmat kubur. Setelah 7 langkah orang yang mengantarkan jasad kita dibangunkan, mendapatkan beberapa pertanyaan, bisa menjawab, insya Allah akan ditidurkan oleh Allah. Pertanyaan ini atau jawaban dari pertanyaan ini tidak perlu dihafalkan teman-teman. Kalau kita mengamalkan sehari-hari sesuai dengan Quran dan hadis, insya Allah otomatis bisa menjawab. Karena mulut kita dikunci oleh Allah yang menjawab tangan, yang mengiyakan kaki kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan nikmat kubur. Satu alam sudah bisa kita lalui dengan selamat. Kemudian Allah menjadikan lagi satu momen, yaitu kiamat. Di kiamat ini juga hanya ada 2 pilihan, padang mahsyar atau telaga Kausar. Telaga Kausar dambaan bagi kita semua. Padang mahsyar kita lupakan, tempat penyiksaan awal bagi mereka yang masuk ke dalam neraka. Lantainya terbuat dari tembaga, matahari diturunkan sak jengkal. Keringatnya bukan lagi keringat air, tapi sudah keringat darah. Saking panasnya membekak badannya, gigi gerahamnya sebesar Gunung Uhud. Tempat duduknya antara Mekah dan Madinah. Bibir atasnya ditarik sampai ubun-ubun, bibir bawahnya sampai pusar. Naudzubillah min dzalik. Kita harus jauh sejauh-jauhnya. Yang terakhir, destinasi terakhir kita tentu saja surga. Allah menjanjikan farikun fil jannah wa farikun fis sa'ir. Sebagian masuk ke dalam surga, sebagian masuk ke dalam neraka. Umi berdoa, mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Untuk itu tetap istiqomah dalam menjaga keimanan, istiqomah dalam menjaga Islam, iman kita. Sudah terdengar azan teman-teman sekalian. Karena iman dan Islam, kendaraan kita masuk ke dalam surganya Allah. Alhamdulillah, jazakumullah sudah mau mendengar video Umi kali ini. Mudah-mudahan kita selalu semangat. Alhamdulillah, jazakumullah ya teman-teman. Ketemu lagi dengan video Umi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.